Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Windy Berlianti SHMKN merupakan founder dari ruanghukum.co.id. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan, baik itu pranikah maupun pasca perkawinan. Jadi sebenarnya siapa aja sih orang-orang yang siapa aja sih orang yang membutuhkan perjanjian perkawinan ini? Sebenarnya kalau saya sendiri mengkategorikannya menjadi beberapa kategori gitu. Yang pertama adalah orang-orang yang menikah dengan warga negara asing. Kenapa? Karena orang-orang yang menikah dengan warga negara asing secara otomatis tidak dapat memiliki hak milik di Indonesia. Mengapa? Hal ini dikarenakan ketika mereka menikah dengan warga negara asing, maka dianggap oleh negara itu ada setengahnya menjadi warga negara asing. Sehingga kalau kita menjadi warga negara asing, kita kan di Indonesia nggak boleh untuk punya hak milik gitu. Nah, yang kedua adalah bagi teman-teman yang dari sandwich generation atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab ke bawah dan juga ke atas. Katakanlah misalnya mereka harus menanggung orang tuanya atau adiknya gitu. Kenapa? Hal ini agar tidak memberatkan pasangannya. Begitu. Nah, yang ketiga, kategori yang cukup penting juga adalah orang-orang yang memiliki usaha. Baik itu usahanya itu dalam skala besar maupun skala kecil. Mengapa? Hal ini dikarenakan ketika seseorang ini, si pengusaha ini dinyatakan pailit atau bisa terlilit hutang, maka pasangannya bisa terlepas dari hutang-hutang tersebut. Gitu. Jadi sehingga anak atau pasangannya juga tetap memiliki kepastian dari finansial. Kalau saya sih berpendapat bahwa perjanjian perkawinan ini memang merupakan sesuatu yang sangat penting dan kita harus aware, apalagi khususnya kita bagi perempuan, di mana di sini itu bisa melindungi kita dan anak kita nantinya, gitu. Ketika nanti banyak banget permasalahan yang muncul ketika kita menikah, lalu dalam tanda kutip ketika kita bercerai kita jadi rebutan harta gono gini. Nah, ketika udah ada perjanjian pemisahan harta ini, maka kan harta gono gini itu sudah menjadi tidak ada. Artinya aset yang atas nama kita tetap menjadi hak kita dan aset atas nama pasangan kita tetap menjadi asetnya mereka, begitu. Jadi tidak ada lagi percampuran harta, begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah hutang, ketika misalnya pasangan kita tuh sudah memiliki hutang terlebih dahulu sebelum kita menikah, baik membuat perjanjian perkawinan maupun tidak membuat perjanjian perkawinan, hutang tersebut adalah merupakan hutangnya milik pribadi. Sehingga artinya pasangannya tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hutang tersebut. Karena itu hutangnya menjadi hutang bawaan. Nah, bagaimana ketika hutangnya itu dibuat ketika dalam perkawinan? Maka kalau hutangnya itu dibuat dalam perkawinan, maka kedua-duanya berkewajiban bertanggung jawab atas hutang tersebut. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana sih kalau misalnya kita nanti punya aset gitu ketika nanti kita menikah? Di sini ketika kita membuat perjanjian perkawinan, yang akan menjadi pemilik aset itu kita bisa lihat dari nama kepemilikannya. Jika itu asetnya itu berupa tanah, kita lihat di sertifikatnya apakah punya siapa gitu. Misalkan ketika kita membuat perjanjian perkawinan, aset itu atas nama saya, maka harta itu udah menjadi milik saya 100%. Pasangan saya tidak berhak untuk menuntut harta tersebut menjadi harta gono gini, walaupun mungkin beliau juga memberikan sebagian uangnya untuk membeli aset tersebut, gitu. Dalam perjanjian pranikah bisa juga nggak sih Mbak dibahas kayak misalnya perjanjian tidak poligami dan tidak memiliki anak misalnya? Sebenarnya kalau masalah poligami itu tadi, kita kembali tadi kepada hal-hal yang menjadi batasan-batasan. Karena di dalam Islam sendiri, memang kan kita itu diatur boleh kan poligami. Nah, berarti kalau misalnya kita memperjanjikan hal tersebut kan menjadi pertanyaan kan, apakah ini juga melanggar gitu kan sesuatu yang sudah diatur di dalam agama